kami mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan dari acara ini. Kemudian kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivin sebagai perwakilan dari PSSI, juga terima kasih kepada Pak Ketua Umum Erick Thohir yang sudah memberikan dukungan kepada kami untuk bisa menyelenggarakan turnamen internasional pertama untuk sepak bola putri usia 16, yaitu Kavino Srikandi Cup yang sudah mulai berjalan dari tanggal 14 minggu lalu, di mana ada 7 negara yang ikut serta, dan besok adalah pertandingan semifinal di mana Indonesia akan berhadapan dengan Jordania di semifinal kedua, dan di semifinal pertama Thailand akan berhadapan dengan Malaysia. Jadi kami sangat mengapresiasi dukungan dari PSSI sehingga terselenggaranya turnamen internasional ini. Yang kedua juga kami mengucapkan kepada Ibu Nagita selaku owner dan CEO dari Trans Entertainment yang menjadi official broadcaster partner dari turnamen Kavino Srikandi Merdeka Cup ini, di mana seperti kita ketahui animo dari masyarakat yang menonton dari turnamen Srikandi Merdeka Cup ini sangat menggembirakan dan terlihat dari jumlah concurrent viewer dan viewer yang sangat tinggi dari turnamen ini. Jadi ini suatu pertanda yang sangat baik bagi sepak bola putri di Indonesia, khususnya untuk sepak bola putri usia 16, sehingga mudah-mudahan ini menjadi angin yang segar untuk adik-adik putri kita untuk bisa ikut terus berpartisipasi dalam pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Terima kasih. Kita kepada Ibu, kami persilakan. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman media semua. Selamat sore dan selamat datang juga Ibu Nagita yang berkenan hadir di sore hari ini bergabung bersama keluarga besar Football Family. Saya mewakili Pak Ketua Umum PSSI yang berhalangan hadir mengucapkan rasa terima kasih dan syukur yang sangat mendalam kepada Yayasan Bakti Olahraga Jarum, terutama yang memang selama 3 tahun terakhir ini sudah fokus untuk membina akar rumput sepak bola wanita di Indonesia. Terus terang kesempatan ini adalah kesempatan emas karena kita tahu bahwa kalau sudah Yayasan Bakti Olahraga Jarum berkenan masuk ke dalam salah satu cabang, pasti yang dikerjakan itu all out. Dan kita sudah bisa lihat sendiri hasilnya bahwa kompetisi yang dijalankan ini mulai dari usia 8 sampai usia 16 tahun, dan dari kita belum punya data berapa jumlah pemain putri usia grassroots. Sekarang kita sudah kumpulkan 50.000 pemain dalam waktu 3 tahun, Kak Kiki. Jadi yang tadinya kita itu benar-benar nggak punya data, tapi dengan bantuan Yayasan Bakti Olahraga Jarum melalui kompetisinya Midlife Soccer Challenge dan Hydro Plus, kita bisa kumpulkan 50.000 anak usia 8 sampai 16 tahun yang bermain sepak bola di Indonesia. Jadi apresiasi kami dari PSSI yang setinggi-tingginya, dan kami berharap bahwa jangan berhenti. Ini harus makin besar dan makin besar lagi. Dan kami akan terus mendukung baik secara regulasi, kemudian dari manpower juga kalau diperlukan, dari kepelatihan, dari wasit, kemudian perizinan dan lain-lain, kita pasti akan support. Dan yang lebih penting lagi bahwa kita bisa lihat perkembangan timnas semakin hari semakin baik, talent pool semakin besar. Kenapa bisa bilang begitu? Karena sekarang baru pertama kali kita turunkan itu 2 layer timnas. Jadi ya Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara, kita memang sengaja nggak sebutkan A dan B, kesannya kok ada yang A dan yang B, tapi kita sebutkan itu Garuda Pertiwi dan Garuda Putri Nusantara. Kalau kita lihat kemarin di pertandingan
bahwa Putri Nusantara pun yang sebagai second layer permainannya juga cukup impresif. Bahkan pertandingan terakhir kemarin lawan Jordan kita bisa unggul 3-1. Ya kita selisih gol dengan Malaysia. Jadi ya kan selisih golnya dengan Malaysia sehingga kita tidak bisa maju ke semifinal. Tapi kalau misalnya kita bisa selisih 3, mungkin kita bisa crossingnya dengan Garuda Pertiwi. Yang kedua bahwa selain memang animo sepak bola putri ini semakin luas karena memang masif pelaksanaan kompetisi dan kemudian activationnya, kita bisa lihat animo masyarakat yang datang ke Kudus yang menonton langsung juga luar biasa. Jadi memang kapasitasnya cuma 1.200. Mudah-mudahan Jarum nanti setelah pertandingan ini bisa menambah kapasitas, Pak Teddy. Karena saya lihat, saya datang ke sana banyak yang datang offline itu sampai ditutup pintu gerbangnya dan disiapkan lapangan bola yang di seberang lapangan itu untuk nobar. Itu pun full. Lalu kalau kita lihat animo masyarakat secara online, sekali lagi terima kasih Kak Gigi mau menjadi official media partner yang bisa live gitu lewat TV, Trans TV ya. Trans TV kita lihat konkuren yang live aja itu udah di atas 100.000 rata-rata. Itu kalau Indonesia main tertinggi mungkin bisa sampai 150.000 lebih kalau Indonesia main. Tapi kalau negara lain main pun itu juga nggak sedikit stabil. Tadi kita sempat diskusi bahwa nanti mungkin sampai semifinal, final mencapai 3 juta viewer itu bukan hal yang mustahil ya untuk bisa dicapai. Artinya bahwa atensi, perhatian dari banyak orang, banyak fans dan seluruh stakeholder yang memang mendukung pemberdayaan anak-anak, wanita terutama dari sepak bola itu semakin besar. Dan saya juga menghimbau untuk orang tua yang punya anak kecil yang memang mau berlatih sepak bola, tolong diberikan dukungan, mau dianterin gitu, jangan dilarang, nggak apa-apa kok, hitam sedikit nggak apa-apa. Nanti kalau besar bisa cantik juga sama kayak Kak Gigi gitu. Banyak pemain kita yang saya lihat juga kan cantik-cantik, walaupun main sepak bola terus, TC terus, badan boleh gelap tapi manis tetap. Jadi sekali lagi saya terima kasih untuk Yayasan Bakti Olahraga Jarum. Saya hanya berpesan jangan berhenti Pak Teddy. Pak Teddy harus terus dan jangan berhenti cuma di 10 kota. Jadi saya berharap juga banyak pemain yang dari kota-kota lain juga bisa diselenggarakan kompetisi yang sama supaya talentsnya bisa merata seluruh Indonesia. Sekarang sudah 15 kota, oke terima kasih. Sekarang sudah 15 kota, kita berharap tahun depan bisa lebih banyak lagi kotanya. Dan kami pastikan bahwa di dalam PSSI, apakah itu ASKOP-nya atau ASPROF-nya, kita pasti akan support. Dan ini berjalan paralel dengan prestasi di tim nasional Indonesia yang di senior kita juga sangat bahagia karena artinya talents yang di junior ini nanti kan pasti naik untuk menambah squad di senior dan terutama di U20 dan juniornya yang U17 kita cukup bisa mengisi sekarang di ASEAN ya terutama. Dan karena Sri Kandi Merdeka Cup ini mengundang 7 negara, bukan cuma di negara ASEAN tapi negara di luar ASEAN, di Asia ada Hong Kong, ada Jordan, ada Saudi Arabia, Thailand, dan itu negara-negara yang kuat di sepak bola putrinya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa punya benchmark. Anak-anak ini bisa mencoba secara langsung dan mereka bisa merasakan experience bagaimana bertanding di level internasional dan ternyata hasilnya mereka nggak kalah dengan negara-negara lain. Dan saya yakin jika turnamen ini tetap berlanjut, mudah-mudahan tahun depan tetap dilanjutkan, ini akan menjadi ajang kompetisi yang sangat bisa membantu timnas putri mendapatkan benchmark yang baik. Bahwa negara-negara lain juga bergerak maju, Indonesia juga bergerak maju. Saya rasa itu dari saya.
Terima kasih sekali lagi untuk Yayasan Bakti Olahraga Jarum dan Rans Entertainment yang sudah mendukung sepak bola putri untuk berkembang lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari. Terima kasih. Pertama, penasaran apakah nanti kedepannya akan ada tayangan Liga Putri juga dengan Rans Entertainment, dan yang kedua terkait perkembangan mungkin di olahraga lainnya juga. Silakan Ibu. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih juga apresiasinya. Jadi kami, terutama aku pribadi senang banget bisa jadi bagian dari sepak bola, walaupun kita perempuan ya, tapi anak-anak aku laki-laki, suamiku juga suka banget bola. Jadi melihat senyum semingrah mereka untuk nonton bola, bagaimana antusiasnya itu buat saya sebagai ibu rumah tangga tuh senang banget. Jadi untuk jadi bagian dari sini luar biasa menyenangkan gitu. Jadi sebuah kegiatan yang positif lah gitu buat kita semuanya. Untuk Liga Putri gimana? Iya kan? Kita konfirmasi, kita baru ngobrol ya. Tapi ya semoga lah kedepannya memang akan ada lebih banyak lagi di Rans Entertainment, didoain salah satunya Liga Putri. Mohon doanya semuanya lancar. Yang kedua soal olahraga bola ya. Kayaknya olahraga bola kayak dari saya kecil sampai sekarang kayaknya nggak ada matinya. Mau ada olahraga tenis, mau ada olahraga badminton, sekarang padel. Kayaknya dengan tadi kita ngobrol gitu bahwa ternyata pemain bola putri pun aja segitu banyak ya. Jadi saya rasa sih tetap jalan terus ya. Main bola itu terutama buat orang Indonesia tuh kayak udah by default kayaknya kalau nendang bola tuh udah kultur gitu. Saya ngeliat sendiri bagaimana anak-anak saya juga luar biasa gitu sama sepak bola. Jadi kayaknya mau ada olahraga apapun akan terus, dan saya melihatnya sih sebenarnya yang saya lihat ya sekarang bagaimana olahraga ini menjadi sebuah lifestyle buat orang Indonesia. Jadi apapun olahraganya mereka yang penting bergerak gitu. Jadi senang gitu melihatnya, mau bola, mau tenis, mau padel, semuanya berjalan berkembang dengan baik gitu, alhamdulillah. Gitu sih. Oke, baik. Jadi udah ada